Di dunia TikTok Ads, ada dua jalur utama untuk beriklan, GMV Max dan TikTok Ads Manager. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih efektif dan kapan sebaiknya kamu pakai yang mana? Banyak pemula asal pilih. Ada yang ikut-ikutan GMV Max karena katanya simple. Ada juga yang langsung ke TikTok Ads Manager karena lihat mentor, tapi tanpa tahu bedanya. Hasilnya bisa zonk, budget jalan, order nggak datang. Di video ini kami akan bantu kamu pahami perbedaan mendasar GMV Max versus TikTok Ads Manager, kapan sebaiknya pilih yang mana, dan kami akan paparkan studi kasus dari klien kami sendiri yang mengoperasikan TikTok Ads dengan framework yang kami bangun, yaitu Click to Cash. Mari kita belajar bareng di video ini. Ini adalah contoh tampilan ketika kita menggunakan GMV Max. Kita bisa mengaksesnya langsung dari share TikTok atau share Tokped. Kemudian kita pilih pemasaran, kemudian kita pilih iklan toko. Di sini akan muncul contoh pesanan, kemudian biaya iklan yang dikeluarkan, biaya berkonversi, dan juga pendapatannya sama ROI-nya. Kita juga bisa milih antara kita bisa beriklan produk atau beriklan live. Ini adalah GMV Max, lebih simpel tampilannya. Sementara studi kasus kedua, ini adalah contoh tampilan dari TikTok Ads Manager. Datanya lebih kompleks, kita bisa analisa lebih detail, dan juga fitur-fiturnya lebih lengkap. Nah, kami akan simpulkan nanti perbedaan-perbedaannya dan kami jelaskan kapan kita harus pakai yang mana. Oke, kami rangkum di sini. Kita breakdown satu-satu dari kemudahan. Secara kemudahan, GMV Max tentu lebih simpel dan lebih mudah daripada TikTok Ads Manager, karena memang GMV Max itu diperuntukkan untuk pemula, untuk seller yang belum pernah memahami analisa secara detail di TikTok Ads Manager. Jadi mulai dari interface-nya lebih simpel. Kalau TikTok Ads Manager kita perlu buat campaign, ads group, ads kreatif, targetingnya juga kita perlu setting sendiri, dan seterusnya. Nah, sementara untuk kontrol iklan ini, GMV Max terbatas karena kita cukup menyodorkan budget iklan. TikTok lah yang akan mengotomasi targetingnya, mengotomasi produknya mana yang mau dijual, kemudian mengotomasi live-nya juga mana yang lebih efektif. Itu. Jadi untuk mengkontrol secara penuh, GMV Max sangat terbatas. Sementara TikTok Ads Manager itu sangat detail, karena kita bisa mentargetkan mulai dari lokasi sendiri, kemudian interest, behavior, hashtag, sampai jaringan device pun bisa. Itu detailnya TikTok Ads Manager. Nah, kemudian yang ketiga, retargeting. Retargeting ini kalau GMV Max nggak bisa pakai retargeting. Retargeting itu mentargetkan kembali. Teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya penjelasan tentang retargeting. Kalau kita sudah punya audiens yang banyak, funnelingnya tentu ada yang cuma produk view, ada yang add to cart, ada yang produk sales ataupun purchase. Tapi retargeting itu di GMV Max tidak bisa. Retargeting tidak bisa untuk di GMV Max. Nah, itu yang sayang banget. Kita sudah punya audiens, kita tidak bisa untuk funneling, untuk retargeting. Nah, karena iklan kita seharusnya bisa memberikan performa yang lebih untuk membangun loyalty kepada audiens yang sudah berinteraksi dengan kita. Gimana treatmentnya orang yang pernah beli produk kita bisa nge-treatment orang yang masih memasukkan produk ke keranjang mereka tapi belum check out. Gimana nge-treatment orang yang sekedar masih melihat produk kita tapi belum beli, itu bisa kita treatment kalau kita ngerti retargeting. Nah, di TikTok Ads Manager itu bisa, tapi kalau di GMV Max kita tidak ada retargeting. Oke. Kemudian kalau kita sudah berikan secara masif untuk scale dalam budget besar, itu GMV Max kurang optimal. Mentok paling sehari bisa 1 juta, 2 juta.
Nah, nanti kalau sudah TikTok Ads Manager itu bisa sangat besar, bahkan hariannya 5 juta, 10 juta, 20 juta biasa iklan itu. Nah, karena detailnya itu lebih akurat di TikTok Ads Manager. Nah, sementara itu cocok untuk siapa sih sebenarnya GMV Max dan TikTok Ads Manager? Kalau GMV Max itu cocok untuk pemula yang belum mengerti analisa detailnya. Ya, kalau pemula silahkan untuk coba-coba atau belajar GMV Max. Tapi kalau teman-teman sebagai UMKM, kemudian teman-teman sudah punya produk sendiri, atau bahkan teman-teman afiliator yang juga lumayan besar, yang mau serius, itu bisa pakai TikTok Ads Manager. Bahkan skala perusahaan pun itu lebih bagus pakai TikTok Ads Manager karena lebih detail dan lebih akurat, analisanya lebih tajam, fokusnya juga kita bisa kontrol dengan penuh. Nah, kontrol ikannya juga sangat detail. Atau agensi juga bisa pakai TikTok Ads Manager karena sebenarnya ini ada tujuannya sama-sama untuk bisa penetrasi impresi TikTok kita, baik itu seller kita ataupun produk kita ataupun video kita ataupun live kita, gitu loh. Jadi kalau teman-teman tinggal istilahnya introspeksi ke diri sendiri, mana kira-kira dari teman-teman yang cocok untuk ini. Apakah teman-teman untuk menggunakan GMV Max saja sudah cukup, atau teman-teman pengennya lebih detail? Teman-teman sudah UMKM yang jalan, kemudian teman-teman bisa lebih serius untuk mengoptimasinya, scale up-nya, kapitalisasi pasarnya, dan juga kalau teman-teman pengen merambah contoh ke model ke perusahaan, itu juga bisa, atau agensi secara nasional internasional, itu pakai TikTok Ads Manager. Dan kemarin kami juga melihat ada isu kalau TikTok Ads Manager mau dimatikan atau dihapus dari TikTok. Sekali lagi, itu kami jawab itu tidak benar. Kalau ada isu yang mengaturkan bahwa TikTok Ads Manager itu mau dihapus, itu tidak benar. Karena apa? Karena TikTok Ads Manager itu adalah sarana TikTok untuk mengimbangi kompetitornya, yaitu adalah Facebook. Facebook itu punya yang namanya Facebook Ads Manager, diimbangi oleh TikTok, makanya TikTok membuat TikTok Ads Manager. Jadi, kalau TikTok Ads Manager dihapus, itu si TikTok atau pihak TikTok ya sama saja untuk memberikan keleluasaan kompetitornya yaitu Facebook Ads Manager untuk tidak ada pesaingnya, gitu loh. Makanya tidak mungkin kalau TikTok Ads Manager itu dihapuskan. Adapun contoh nanti ada fitur-fitur yang dikelompokkan. Contoh khusus untuk seller, ya khusus untuk seller yang memiliki produk sendiri itu pakai GMV Max atau dioperasikan langsung dari seller TikTok, bisa jadi. Dan juga kalau kita sebagai orang yang ngiklan jasa, atau kita ngiklan ke website, atau kita sebagai kreator, kita sebagai afiliator, kita punya eksistensi contoh di produk-produk skala besar, itu pakainya yaitu adalah TikTok Ads Manager itu. Jadi contoh kalau kami tim Rai Bareng, itu pasti klien-klien kami ajari dulu TikTok Ads Manager. Karena TikTok Ads Manager ini sebagai fundamental yang kuat, analisanya detail, targetingnya bagus. Orang-orang meskipun masih pemula ketika sudah belajar TikTok Ads Manager, dia akan sedikit lebih mengerti, lebih bisa develop dan berkembang, sehingga ketika nanti mengoperasikan GMV Max itu sudah bisa lancar, gitu loh. Jadi orang-orang di luar sana banyak yang gagal paham, kadang membahas TikTok Ads Manager, waduh ribet, saya nggak terbiasa, ini gimana dan lain sebagainya, karena mereka nggak mau belajar, mereka hanya nyaman di GMV Max, gitu loh. Sementara kalau kita mau berkembang, itu kita belajar dulu TikTok Ads Manager. Ketika TikTok Ads Manager itu sudah lancar, kita mau mengoperasikan GMV Max, itu pasti akan sangat mudah, karena lebih simpel. Yang sulit saja kita sudah kuasai, apalagi yang simpel itu. Dan nanti kami di mentoring itu kami bedah semua gimana mengoperasikan iklan TikTok Ads Manager dan juga GMV Max. Teman-teman bisa cek link di deskripsi kami ada framework yang kami bangun juga dari desa, yaitu adalah Click to Cash, yang itu bisa bantu teman-teman untuk men-scale up bisnisnya di digital marketing, khususnya TikTok Ads, gitu ya. Jadi jangan salah paham, jangan takut, dan jangan percaya dengan isu-isu yang beredar. Harus
kita riset dan berpikir secara logis terlebih dahulu. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami tim Rai Bareng, pencipta framework Click to Cash, framework dari desa yang membantu scale up bisnismu di dunia digital marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.